Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aros Rohayati dari MI Al-Islah Kota Bandung, mewakili KKM 3 Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4, bertemu kembali dengan Ibu yang sudah tidak asing lagi tentunya, ya Ibu Ros Rohayati. Apa kabar anak-anak soleh-solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS bab 4, iklim dan perubahannya, topik B, efek rumah kaca. Nah anak-anak, jika kita lihat keluar ruangan, panas sekali ya hari ini. Kalian juga merasakan kan, kalau bumi kita ini semakin hari semakin panas. Kenapa ya bisa begitu? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut efek rumah kaca. Penasaran? Kita selidiki yuk. Apa itu rumah kaca? Rumah kaca adalah sebuah bangunan atau struktur yang memiliki dinding dan atap transparan, terbuat dari kaca atau plastik bening. Fungsinya digunakan terutama di sektor pertanian untuk membudidayakan tanaman. Struktur transparan tersebut memerangkap energi panas dari sinar matahari, menjaga suhu di dalam rumah kaca tetap hangat dan stabil, sehingga menciptakan lingkungan optimal agar tanaman dapat tumbuh subur, terutama di daerah dingin atau untuk tanaman yang sensitif terhadap cuaca. Sinar matahari masuk, tapi panasnya tidak bisa keluar semua. Panas itu terperangkap di dalam, sehingga membuat udara di dalam tetap hangat. Nah anak-anak, bumi kita juga punya lapisan seperti dinding kaca. Lapisan itu namanya atmosfer. Lapisan atmosfer ini membiarkan sinar matahari masuk agar bumi kita tetap hangat dan layak untuk ditinggali. Itu namanya efek rumah kaca alami. Tanpa itu, bumi kita akan terasa beku. Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Matahari mengirim sinar ke bumi, bumi menyerapnya, lalu memantulkan panas kembali ke angkasa. Tapi di atmosfer kita ada gas-gas nakal yang disebut gas rumah kaca. Gas ini seperti selimut tebal tambahan. Seharusnya panas ini bisa keluar ke angkasa, tapi karena gas rumah kaca ini terlalu banyak, panas itu jadi terperangkap. Jadi semakin banyak gas rumah kaca, semakin banyak panas yang tertahan. Akibatnya, bumi kita jadi makin panas. Inilah yang disebut pemanasan global. Lalu, dari mana gas rumah kaca ini berasal? Ya, gas rumah kaca itu berasal dari aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja yang menghasilkan gas rumah kaca? Pertama, dari asap kendaraan dan pabrik. Asap ini yang paling banyak menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Kedua, ternyata hewan ternak seperti sapi menghasilkan gas metana. Sampah-sampah organik yang menumpuk juga menghasilkan gas ini. Ketiga, dari alat pendingin model lama seperti kulkas dan AC yang menghasilkan gas CFC dan HCFC. Intinya, semua kegiatan yang membakar bahan bakar dan menghasilkan sampah berlebihan menyumbang gas rumah kaca. Kalau bumi kita terus panas, apa dampaknya? Dampaknya besar sekali. Pertama, es di kutub mencair. Wah. Es kutub yang mencair membuat volume air laut naik, sehingga pulau-pulau kecil di dunia terancam tenggelam. Subhanallah, mengerikan bukan? Kedua, kebakaran hutan dan kekeringan.
Suhu yang tinggi menyebabkan air menguap, tanah jadi kering, dan menyebabkan kebakaran hutan yang berbahaya. Ketiga, masalah kesehatan. Kabut asap dan suhu ekstrim membuat kita rentan sakit. Jadi, efek rumah kaca yang berlebihan ini merusak keseimbangan alam dan mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi. Lalu, apakah kita mau mengalami dampak atau bencana yang disebutkan tadi? Tentu tidak, bukan? Tenang, kita semua bisa menjadi pahlawan bumi. Bagaimana cara menjadi pahlawan bumi? Kita bisa mulai melakukannya dari diri sendiri, dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, hemat energi. Matikan lampu dan AC saat tidak dipakai. Aktivitas tersebut dapat mengurangi asap dari pabrik listrik. Kedua, kurangi asap. Lebih baik naik sepeda atau jalan kaki. Jika kita hendak bepergian dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Ketiga, tanam pohon. Pohon adalah pahlawan yang hebat karena mereka memakan gas CO2. Kita bisa menanam pohon di halaman rumah, di dalam kelas, dan di halaman madrasah. Ketiga hal tersebut bisa kita lakukan dengan mudah, bukan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Makna dari ayat tersebut adalah Allah menjadikan kita pemimpin atau pengelola di bumi. Tugas pemimpin adalah menjaga dan merawat, bukan merusak. Ingat, efek rumah kaca berlebihan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari jaga bumi kita agar tetap sejuk dan nyaman. Sampai jumpa di pelajaran IPAS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.